Lah kapten seketika langsung dorong gasnya mas. Bosnya didorong padahal itu nggak sampai lama, cuma sak gerengan itu Ya. breng gitu. ABK langsung pada teriak mas, hup hup. Dia langsung kayak mau membabi buta mas. Si Budi itu langsung, awas ini, awas ke, celuk ke, awas semuanya, lepasin. Kapten bajingan, orang ada KKM di bawah kok malah kenapa dimajuin kapalnya. Langsung dia itu ngambil pisau proses mas. Si Budi itu enggak gitu caranya. Itu kalau mau nyari tumbal itu gimana, orang di sini mbok tolong jangan nyari tumbal, itu ABK-nya sendiri. Orang patua itu udah ngabdi di sini lama, kok kenapa malah dijadiin tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin. Masih duduk manis. Alhamdulillah Kang Jin masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian dari Sabang sampai Merauke, saya doakan juga dalam keadaan sehat, terhindar dari hal negatif seperti santet, teluk, wabah, dan musibah. Amin ya rabbal alamin, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas BI, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Mas BI ini sampai sekarang pun masih menjadi ABK. Beliau akan menceritakan pengalaman cerita menjadi ABK di kapal Cakalan Muara Baru Jakarta selama 6 bulan. Di situ ada kejadian yang mistis dan dari salah satu ABK meninggal dunia, badan sampai hancur. ABK tersebut nyemplung untuk menerin sebuah jaring yang tersangkut di kipas, kemudian kapal jalan, badan hancur kena kipas tersebut. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Pak Mas BI. Alhamdulillah baik Sehat, mas, sehat. Makasih nih sudah sempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman cerita selama menjadi ABK ya. Ya. Monggo Mas BI ceritain nih. Jadi gini mas, pengalaman saya waktu kerja di laut itu, dulu saya kan waktu itu posisi lagi nganggur mas. Ada teman saya tapi beda kampung, ngajakin saya, BI, ini ada kapal Cakalan Muara Baru operasi 6 bulan, mau ikut ndak gitu. Nah kebetulan pas itu saya lagi nganggur mas, jadi nggak pakai pikir lama, orang saya udah pernah ikut kapal Cakalan sih, jadi kan ya wes, yaudah aku berangkat ikut. Kasbonan berapa gitu, 6 bulan. Nah dibilang kalau nggak salah kurang lebih 5 juta kasbonannya doang, tapi kan belum sama uang target, kan masing-masing ada uang kontrak gitu. Nah yaudah berangkat, kapan kita ngambil kasbon. Kalau ada teman saya itu yang beda kampung itu, dia bilang nanti besok kita ke rumah wakilnya sambil bawa KTP, kan kalau mau berangkat kan kita kasih KTP untuk jaminan lah istilahnya. KTP. Iya. Kita besoknya berangkat lah kita berdua ke wakilnya ke sini di daerah Pekalongan, tapi entah Kalongannya mana saya lupa mas. Daerah situlah pokoknya. Saya berangkat berdua dari Pemalang, saya datang ke situ, duduklah di situ rame-rame sama orang dari mana, ada yang orang dari Batang, dari Pekalongan, kebanyakan dari daerah wetan lah, daerah timur maksudnya. Campur mas ya? Dalam? Campur ya? Iya campur. Berapa orang itu? Kalau nggak salah itu sekitaran 28-29 sama kapten itu. Nah, segitu. Itulah di situ kita tanda tangan di atas materai sama perjanjian sambil nerima ini apa namanya kasbonan. Udah selesai kita nerima kasbon, dibilangin sama wakilnya ini berangkat setelah 2 hari dari kita nerima kasbon gitu. Oh ya udah pak, siap, nanti kabarin aja infonya, kita nunggu di mana, naik bis apa gitu. Udahlah kita pulang. Nah setelah 2 hari kan, selama 2 hari itu kita nggak langsung berangkat mas, kita beli perbekalan untuk diri kita sendiri gitu, beli entah itu beli pancing di rumah, beli makanan, jajan, kopi atau apa itu sebagainya, rokok selama 2 hari itu. Udahlah udah selesai 2 hari kita berangkat tuh, kita nungguin bis di sini di perbatasan Tegal, situ Pemalang Tegal kan, saya kan dari Pemalang pas itu, kita nunggu di situ berdua. Saya dari Pemalang 2 orang mas, di pas itu kita nunggu di situ.
datanglah bis, kita naik berangkat ke Muara Baru. Sampai Muara Baru itu pagi kita berangkat, berarti malam habis pisanan lah, tapi kan nungguin bisnya kan sampai situ jam 9-an. Kita sampai Muara Baru jam 3 kalau nggak jam 4 itu kita sampai situ. Sampai kita beberes, kita nyari tempat buat kita tidur sendiri berdua itu. Kita beresin, kita bersihin kamarnya. Udahlah kita rebahan dulu sampai nunggu besoknya. Setelah itu besoknya kita nggak langsung berangkat ke laut lepas, Mas. Kalau di Muara Baru, kalau ikut kapal itu kan paling enggak 3 hari atau 2 hari kita di situ dulu. Soalnya kan buat misi perbakalan, misi ini solar juga. Solar ya. Kita ngisi itu selama 3 hari, kita muat perbakalan itu sarimin, tas solar, beras, semuanya selama 3 hari itu. Saya sama teman saya itu berdua, cuman berdua doang, itu belum kenal siapa-siapa itu. Masih berdua doang. Setelah 3 hari kita lewatin biasa-biasa aja, nggak ada yang apa istilahnya apa ada yang rese atau gimana, itu kita berjalan lancar lah, walaupun kita berdua doang, orang Pemalang itu kan gitu. Berangkatlah kita ke laut. Posisi itu kita selama 3 hari itu kita kan di Muara Baru. Setelah selesai kita baru berangkat. Setelah mau berangkat itu kita kan perjalanan 10 hari, Mas. 10 hari itu operasinya di 89 kalau nggak 88 itu operasi lautnya, itu posisinya kita mencarikan itu perjalanan selama 10 hari itu. Perjalanan makan tidur sambil kegiatannya itu paling mau bikinin rumah buat ikan, buat pancing, bikin pelamar, bikin senar gitu. Nah, setelah 10 hari lamanya kita berjalan, sampailah kita di posisi lokasi kita buat operasi mencari ikan itu di situ. Di situ masih biasa-biasa aja, Mas, belum ada kejanggalan atau cerita-cerita mistis itu belum ada. Masih normal, ya? Masih normal, biasa saja. Karena saya emang diajarin sama guru saya dulu itu kalau bisa itu kalau mau naik kapal itu baca bismillah sebelum naik kapal itu. Bismillah, kalau bisa baca Al-Fatihah dulu 3 kali, tapi kakinya kalau mau naik ke kapal itu kaki kanan dulu, Mas. Ayo, itu kalau kata guru aja gitu. Itu saya lakuin itu. Nah, selama kita mulai beroperasi itu masih biasa-biasa saja. Udahlah kita mulai mancing, mulai kerja biasa, jaring, ikut tawur, nyebar. Seminggu kemudian setelah kita kerja itu, saya baru ngerasain hal-hal yang enggak biasanya, Mas. Ada yang beda gitu. Ada yang beda. Soalnya kan kalau cakalan itu sistemnya kalau malam itu ABK mancing. Mancing itu buat tambahan kita sendiri. Nah, kalau hasil dari jaring itu hitungannya bonus lah gitu. Nah, pas 1 minggu kerja itu saya emang mancingnya sampai malam terus, Mas. Yang lainnya udah pada digulungin, udah pada istirahat lah, istilahnya jam 1 jam 2 itu udah pada naik ke atas. Nah, sedangkan saya pas itu masih pikirannya kan, karena gimana ya, posisinya lagi rame, pancing lagi rame, pikiran dalam hati saya itu mumpung masih ada lah gitu, jadi mancing terus sampai malam. Nah, sampai jam 3 itu saya ngerasain merinding banget, Mas. Sampai jam 3? Sampai jam 3 saya itu mancing sendiri, lihat yang lainnya udah pada naik ke atas. Saya mancing sendiri tapi saya tetap maca bismillah pas itu. Bismillah, niat saya kesini itu mau nyari rezeki gitu. Bismillah wis. Mancing, saya mancing dapat banyak, yang lainnya udah pada istirahat, udah pada tidur, ikan udah pada dimasukin ke freezer semua, tinggal punya saya doang yang belum. Saya mancing di dek depan sebelah kanan itu, saya mancing sampai jam 3 masih narik-narik terus, masih dapat lah hitungannya, masih dapat lah. Pas jam setengah 4-an kalau nggak salah itu saya merinding banget itu. Waduh, gimana ini, kalau nggak sengaja pas itu saya ngelihat kan saya mancing di sebelah kanan, Mas, sebelah kanan kapal, dek kanan kapal itu lah. Saya nggak sengaja nengok ke samping sebelah kiri, di situ Mas saya ngelihat sosok perempuan, Mas.
perempuan? Iya, perempuan. Sosoknya kayak apa, Mas? Pakaiannya kuning keemas-kemasan gitu maksudnya. Tapi nggak ngeliat ke saya, dia posisinya lagi duduk madep ke sebelah kiri, kan saya di dek kanan. Iya. Saya nengok ke sebelah kiri itu, dia lagi duduk di sini sebelah kiri madep Jelas, ke sana. Mas. Nah, jelas lagi duduk. Berarti Mas saya lihat dari belakang ya? Nengok gini saya itu, tapi sambil megang senar. Iya. Di situ saya nggak bisa gerak Mas, kaki saya Mas langsung kasih apa namanya, Kunci. yang maksudnya saya mau teriak juga mau gimana, saya mau lari tuh udah sini senar saya mau lepasin, dia hilang nggak apa-apa, yang penting saya mau, tapi nggak bisa, saya nggak bisa gerak, yang saya mau minta tolong juga nggak bisa ngomong. Terus dalam hati saya bilang gini Mas, saya baca sebisanya Mas, soalnya baru pertama kali itu saya di laut itu lihat yang begitu, saya perasaan kan ABK nggak ada yang perempuan lah, ini siapa, saya bilang gitu dalam hati saya, sampai istighfar baca sebisanya lah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Nah terus dalam hati saya ngomong gini Mas, tolong Mbah, amit Mbah, bahasa Indonesianya apa sih kalau saya dulu itu permisi. Nah permisi ngomongnya, tapi Mbah gitu, amit Mbah, saya kesini tuh niatnya mau nyari rezeki, tolong jangan ganggu lah, kalau mau nemenin ya enggak apa-apa, tapi saya dibantuin mancingnya, saya otomatis saya bilang gitu Mas, nggak sengaja itu dalam hati. Udah tuh setelah pas itu tangan saya bisa digerakin Mas, lagi mancing itu dapat, kalau Mas mau tahu pas itu saya pancing ada 7 itu, mancing tongkol ngisi semua Mas, full 7 itu. Iya kan namanya berindilan pancing ya, berindilan. Itu 7 itu ngisi semua ikannya gede-gede, tapi saya nggak nengok ke belakang lagi, saya fokus mancing udah, yang penting saya udah bisa gerakin, jadi nggak jadi lari kaki saya ini, padahal udah bisa digerakin. Saya mancing lagi sampai itu udah istilahnya udah dapat banyak lah, tinggal ngiketin doang, ngandati apa namanya, gulung ya, gulung mancing itulah, mancing udah sekarang udah jam 4 lebih tuh, besok mau kerja, mikirnya kan takutnya saya capek gitu buat kerja buat narik jaringnya. Udah saya kalu tuh, saya gulung sambil saya ngelirik sedikit ke samping, udah nggak ada Mas, udah nggak ada, saya gulung, saya masukin, saya ikat ikannya, saya masukin ke freezer. Udah selesai semua, saya cuci tangan, cuci kaki, nggak sengaja lagi dia ngaton lagi muncul lagi di posisi tadi lagi itu. Saya ngeliat ke samping itu dia lagi duduk lagi, yang bikin saya lari kabur itu Mas, dia nengok Mas, iya nengok gini, jadi posisi gini dia kayak gini gitu. Wah langsung lari saya Mas, takut yo nggak takut lagi, apalagi saya orangnya penakut gitu. Cantik Mas, tapi kan namanya orang penakut itu itu tetap, walaupun itu cantik tapi tetap sayanya gimana gitu, orang ABK nggak ada yang perempuan, kalau ini siapa, pasti udah setan lah Mas, dalam hati lari sama sampai saya kencing nggak cebok lah Mas gitu. Iya beneran. Sosoknya apa Mas, ciri-cirinya Mas? Perempuan lah, di kepalanya ini pakai kayak mahkota, tapi bukan apa sih ya, mahkotanya itu warnanya setengah emas-emasan gitu kayak. Lah di pinggangnya ini ada selendangnya Mas. Selendangnya warnanya apa? Warna kuning. Warna kuningnya tapi kuning keemasan gitu. Di kakinya lagi gini di bawah. Ini kan dek kayak gini, dia duduk di sini semampir gitu. Lah itu pas saya ngeliat ke depan itu dia posisi ngepasin nengok gitu ya, saya juga langsung panik, kaki bisa digerakin, langsung lari saya ke atas Mas. Cantik, kenapa takut sih Mas? Cantik, lah kan karena saya orangnya, jujurin saya penakut orangnya, baru itu saya ngeliatin itu karena kepokok tadi pas ngeliat pertama itu posisi saya lagi mancing, ya udah diterusin aja nggak apa-apa, yang penting dia nggak ganggu gitu. Nah itu pas saya udah selesai semuanya, lagi cuci tangan, cuci kaki, cuci muka lah sambil buang air kecil lah, terus saya ngeliat ke depan itu dia ada lagi, ya udah pas kaki saya udah bisa gerak, saya lari Mas pas itu Mas. Itu hari pertama itu saya ngeliat itu. Besoknya jam 5:30 itu kan perahu kerja.
kerja inilah jaring. Buat semuanya kerja jaring, selesai kerja jam 8 jam 9 kerja selesai itu. Orang pas itu dapat 2 ton 3 ton lah dari hasil jaringnya itu. Besoknya saya cerita sama teman saya, Mas, gini kan, ini namanya saya samarin ya Mas, saya cerita sama orang Pekalongan itu. Namanya saya samarin jadi Jack lah. Jack, di malam saya mancing ditemenin cewek. Jack, kamu dari kemarin pernah ngeliat nggak cewek begitu? Yang bener kalau kata Jacknya kan gitu. Udah, anak-anak juga nggak ada yang belum pernah lihat itu gitu, paling cuman merinding doang katanya gitu. Tadi malam saya lagi mancing sampai jam 3:30 saya ditemenin itu. Tapi ya tuh lihat, kalau nggak percaya di story di freezer lah, pancinganku paling banyak gitu, saya bilang gitu. Paling banyak ya? Ditemenin sama itu. Pada nggak ada yang percaya Mas tadinya itu. Ya udah, kalau nggak percaya nggak apa-apa gitu lah. Selewat berapa hari lah, besoknya itu saya nggak diliatin dulu. Lewat 3 hari, kalau nggak 2 hari itu baru ketemu lagi Mas. Sore saya mancing biasa rame-rame sama temen-temen lah, masih sore itu, masih sore kita mancing bareng-bareng rame-rame kita mancing. Setelah ada jam 12 lewat nih, yang teman-teman yang lain itu ikan udah pada dimasukin ke freezer semua kan. Besoknya kan ditimbang itu. Kalau itu ya saya juga ikut ngiketin lah, diiketin di loyang ya, di tempatnya itu mau dimasukin ke freezer. Nah kalau yang lainnya udah pada masukin, terus setelah itu kan dia udah pada istirahat Mas. Yang masak mie ada, mau makan dulu sebelum tidur ada. Tapi kalau saya enggak, saya mancing lagi dari jam 12 lewat itu. Jam 12 lewat itu mancing lagi. Biasa, masih belum ada reaksi, biasa, masih biasa aja lah, normal. Saya nengok kanan kiri belakang masih sepi, nggak ada ngeliat apa-apa. Kan pas itu saya bismillah dulu, bismillah wis, niat saya mau mancing gitu lah. Setelah udah jam 1 lewat, jam 2, setengah 3 itu Mas, saya mulai ngerasain lagi itu bulu kuduk saya itu merinding Mas. Ngerasain itu, aduh jangan-jangan ini mau datang lagi pikiran saya gitu loh. Bisa ngeliat samping kanan samping kiri nggak ada orang, tapi saya belum lihat ke belakang nih. Yang posisinya saya mancingnya kan di dek kanan nih. Saya ngeliat ke belakang sama ke depan itu nggak ada orang. Lah ini sebelah sini saya belum nengok ke belakang sininya, belum. Duh, jangan-jangan dalam hati saya nih, duh datang lagi nih. Nah setelah itu saya mikirnya positif, udah barangkali anginnya lagi, cuacanya lagi buruk, dingin kali itu. Mikirnya paling ini merinding karena anginnya tambah kenceng mikirnya gitu. Pancen kenceng ya? Iya Mas, tapi emang itulah Mas, memang kenceng. Nah setelah itu lama kelamaan kok angin udah mulai, saya ngeliat bendera itu anginnya udah kendu Mas, udah redup. Tapi kok saya tambah merinding lah. Di situ saya berani diri buat nengok ke belakang sini. Yang kemarin saya ngelihat di posisi belakang saya itu perempuan itu, saya ngeliat ke situ Mas. Saya nengok pelan-pelan, beneran ada Mas. Muncul lagi. Tapi posisinya pas itu dia nggak lagi madep ke laut, nggak meladep ke sana. Dia posisinya lagi madep ke belakang. Berarti saya ngelihatnya dia posisi di samping. Berarti posisinya itu dia lagi madep ke samping lah. Nyamping gitu. Dia belum nengok itu. Saya ngeliat, astagfirullahaladzim, saya langsung istighfar Mas. Tapi pas itu kaki saya tapi bisa digerakin, nggak kayak pas pertama. Tadi yang pertama kan macet total itu, nggak bisa digerakin, mau teriak juga nggak bisa. Nah itu pas itu kaki saya masih bisa diangkat tuh. Kok bisa ini, saya ngomong juga bisa. Saya mencoba tenang itu Mas, saya baca istighfar sebisanya sambil saya mancing, saya selimurin lah, saya alihkan buat mancing gitu. Saya alihkan mancing lah, udah fokus saja mancing terus mancing. Ya tetap itu tadi dalam hati saya tetap ngomong gini, tolong jangan ganggu saya jauh-jauh dari rumah ke sini, nanti mau kerja nyari uang, mau mancing.
kalau mau nemenin ya nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu, yang penting dibantuin biar mancingnya dapat banyak gitu. Dalam mata saya gitu mas. Berarti macam ngecap gitu artinya ya? Di hati bilang gitu. Nah setelah itu udah mancing, nggak lama berapa menit kemudian saya penasaran mau ngeliat lagi masih ada enggak nih. Saya ngeliat lagi, taunya apa mas, mukanya balik mas, apa ganti iya, tapi masih cewek, masih perempuan. Cantik. Mukanya itu iya enggak, nah itu baliknya itu mukanya jadi pucet, kayak cemberut gimana gitu. Beda kayak yang tadinya kan masih senyum biasa tapi cantik kan mulanya, makanya saya nggak terlalu ini. Nah itu pas saya nengok si sosok tersebut itu mukanya kok beda kayak kemarin. Langsung saya lepas itu mas, pancing mas dari tangan saya itu, yang tadinya saya kan masih megang pancing. Saya lepas, udah dalam pikiran saya lepasin aja, saya sambil lari mas. Orang saya tinggal berarti pancing. Nah ditinggal orang saya lari itu, udah biarin aja Pak Ora, gampang nanti kalau misalnya itu besok bikin lagi panjang itu hilang nggak apa-apa, yang penting saya lari dulu gitu. Dalam sambil lari itu kok mukanya kayak gitu, saya dalam hati bilang gitu, kemarin nggak gitu. Pakaian sama mas? Pakaian sama gitu, sama masih pakai daun, tapi yang saya herani itu mukanya kok beda, ada apa ini. Nah terus kalau nggak salah setelah besoknya itu saya nanya sama teman saya ini, kemarin itu hari apa sih gitu. Kamis malam Jumat Kliwon. Gitu. Lah saya kan nggak tahu, saya mikirnya berangan-angan sendiri gitu, apa kalau malam Jumat Kliwon minta dikasih makan atau gimana gitu kan. Nggak tahu sayanya apa gimana, peringatan apa saya nggak tahu. Kok mukanya tiba-tiba beda kayak kemarin, pucat tapi setengah kayak benci gimana gitu. Biasa aja, tapi nggak apa itu ngejar itu enggak mas, masih utuh di situ. Tapi natap saya itu beda kayak kemarin pas kita tatap-tatapan itu beda. Ya jaraknya kurang lebih 5 meter lah. Deket ya? 5 meter, 7 meteran kan. Dek kapal kan orang kapal cilik, kapal kecil sih, paling segitu. Nah besoknya saya tanya sama teman saya itu, kemarin malam Jumat Kliwon, saya mikir sendiri apa kalau malam Jumat Kliwon apa nggak boleh mancing apa gimana gitu, saya mikir kan gitu. Udahlah, setelah itu saya tidur mas, malamnya saya tidur, saya nggak mancing dulu itu, libur berarti pas malam Sabtunya saya nggak mancing dulu, yang lainnya pada mancing, itu saya libur, tidur dari jam habis isya saya tidur. Nah di situ saya dimimpiin mas, malamnya mimpi saya didatangin sama sosok perempuan itu. Sosok itu persis wajahnya saya masih ingat persis, tapi mukanya nggak pucat kayak pas terakhir saya ngeliat itu, enggak, mukanya itu biasa, senyum tapi senyum tipis gitu. Nah itu saya mikirnya pas itu sempat mikir gini mas, apa ini saya mau mimpi basah gitu, jebulnya tahu-taunya dia cuman ngucap gini mas, kalau kerja di laut hati-hati, udah bilang gitu doang. Terus habis itu gak lama kemudian dia ngilang mas. Udah tuh, setelah dia ngilang itu saya kebangun dari mimpi saya turunlah ke bawah, ke bagian bawah, kan saya tidurnya di atas. Saya turun ke bawah, saya cuci muka, cuci kaki sambil buang air kecil. Udah jam 2-an itu saya bangun itu, karena pas mimpi itu langsung kebangun lah, pas ada serimban ada ombak itu kan saya kebangun ngepas dia ombak itu, dia udah ngomong gitu terus hilang, saya kebangun, saya langsung turun, saya cuci muka, cuci tangan, terus habis itu buang air kecil. Setelah udah selesai saya nengok ke depan itu mas, ke dek depan di situ kelihatan mas sosok yang tadi perempuan itu di depan itu. Iya, di bagian serang itu yang persis kayak kemarin lah posisi di situ, dekat kolor, dekat tali. Di situ dia ngaton kelihatan lagi di situ, kelihatan lagi, tapi posisi
dia lagi madep ke sono mas, ke laut, arah ke laut biasa kayak gini. Berarti masnya lihatnya dari samping. Ya? Dari samping, saya ngeliat dari samping, dia posisi madep ke sana. Saya nggak pakai lama pas itu, saya nggak berani nyamperin mas, saya langsung naik ke atas itu. Orang pas itu posisinya udah nggak ada orang, tapi kalau posisi pas itu ada orang ya saya nyamperin orang itu, teman saya, BK yang lainnya, tuh kamu lihat nggak itu di depan, nah gitu. Tapi pas itu nggak ada yang melek mas, udah pada tidur. Iya, saya turun ke bawah itu jam 2 udah pada sepi, nggak ada yang mancing lagi. Orang di pas itu kan yang mancingnya, maaf nih mas istilahnya, mending kiang lah, apa semangat. Mending semangat itu saya mas pas itu. Saya mancing sampai dalu sampai malam-malam terus gitu. Sampai subuh itu? Iya, sampai terus lah. Itu saya pas ngelilir, pas kebangun, saya ngelihat udah nggak ada ABK lain lah. Saya ngelihatnya sosok itu lagi. Udah tuh, setelah itu udah ngasih tahu, besoknya saya mancing lagi. Malam minggunya lah, itu kan pas malam Sabtu. Pas malam minggunya saya mancing biasa, tapi setelah esok harinya saya mancingnya nggak sampai malam mas, paling sampai jam 1:30 bareng sama ABK yang lain. ABK yang lain daripada di gulung ya, saya ikut gulung, ngimbangi gitu. Ngimbangin pas itu. Dan setelah itu sampai 1 mingguan itu saya nggak sampai malam terus mancingnya. Sampai 1 mingguan saya mancing nggak pernah sampai jam 3 ke atas. Saya mancing biasa umumnya normal sama ABK yang lain. 1 mingguan musibah datang mas, musibah kecelakaan lah, amit lah itu. Ceritanya itu besok tawur mas, kerja lah. Tawur itu namanya muter jaring. 1 minggu setelah itu perahu muter jaring mas, kerja. Besoknya jam 6-an lah, kan kita kerja mulai jam 6 pagi itu kita start muter jaring lah. Posisi itu arus sama angin itu nggak sinkron mas, nggak ngelawan arah. Jadi jaringnya itu, ini kan kapal gini ya, jaring kan harusnya kayak gini, muter sini, ini pelampung. Itu jaring bawahnya itu masuk ke kipas mas, ini gini ya lah, nyangkut lah jadinya. Jadi jaring itu ceritanya nyangkut ke kipas. Saya posisi pas waktu itu tuh kerja di bagian depan mas, bagian narikin batu lah, timah yang naikin timah. Kalau ABK narikin jaring di pinggiran kapal sini lah, bagian res. Bagian res ya, bener res. Minum dulu mas. Minum. Nah, setelah payang jaring nyangkut kipas itu, darah ABK yang tadinya lagi narik jaring itu seketika berhenti dulu mas, kan nyangkut itu jadi nggak bisa tarik, berat. Terus jadinya ABK ngomong manggil KKM itu tukang mesin, bagian mesin, motoris, bahasa kitanya itu motoris itu KKM itu. Nah, KKM itu ada 2 mas, KKM nomor 1 sama nomor 2. Sama 1 lagi itu pelopor namanya, yang pembantu lah, pembantu KKM 1-2 itu. Jadi bertiga itu. Nah, KKM 1 sama 2 itu kalau tugasnya itu ya, kalau itu jaring nyangkut kipas itu tugasnya KKM yang ngakalin, yang nyilem buat benerin ini kipasnya biar nggak nyangkut lagi. Lah udahlah, berdua itu turun ke bawah. KKM nomor 1 nyilem ke bawah ke bagian kipas lah, yang jaring nyangkut kipas itu. Lah KKM nomor 2 di atas, tapi bukan di atas kapal, di atas air itu. Berarti berdua nyemplung ya? Berdua nyemplung air, tapi yang satu nyilem, yang satu nyilem, yang satu di atas bantuin pakai ban. Ya benar, pelampungnya pakai ban. Di atas cuman bantuin inilah, ngelawani kompresor ya, selang kompresor ya. Di atas tuh berdua lah, entah nggak tahu kenapa mas karena kayak ada
gangguan dari setan atau gimana itu. Si kapten itu ngelihat ke belakang itu, ke bawah itu ngelihat KKM nomor 1 sama nomor 2 itu udah naik, Mas. Iya, jadi ini posisi kapal lagi nih. Ini dari atas ini kapten ngelihat ke belakang bawah sini nih udah naik, berdua itu naik dari belakang udah ngeliat. Lah anehnya lagi itu katanya sebelum penjelasannya dari kapten gini, Mas. Kayak katanya ABK itu ada yang neriakin, ada yang bilang maju gitu. Di istilahnya dikelarke lah, dimajuin gitu. Lah berhubung si kapten ini tadi ngeliat KKM 2 itu udah naik, dia langsung dorong gas ini, Mas, gas kapal, Mas. Nyalain? Ya emang posisi itu mesin emang masih nyala. Itu pas itu kecerobohannya emang bisa dikatakan sih kecerobohan dari KKM, bisa juga dari penunggu kapal situ. Soalnya mesin belum dimatiin dari bawah, masih hidup lah. Lah pas itu kan kapten ngelihat ke belakang itu, ngelihatnya KKM udah naik ke kapal semua berdua. Terus ada lagi ABK yang bilang gini, maju gitu. Kan otomatis kalau jaringnya udah kena kan kapal sambil dimajuin pelan, Mas, soalnya biar ngimbangin jaringnya lah gitu. Nah gitu lah kapten ketika langsung dorong gasnya, Mas. Bosnya didorong padahal itu nggak sampai lama, cuma sak gerengan atau greng gitu. ABK langsung pada teriak, Mas, hup gitu semuanya, Mas. Sampai saya juga bagian depannya, saya bagian depan 7 orang tukang ris itu, sampai bagian depan juga sampai teriak gitu, kan karena emang posisi jaring belum kena sih. KKM masih nyangkut di bawah. Masalah itu KKM-nya masih ngakalin atau enggak kan saya nggak tahu, orang saya di depan gitu loh. Cuma kan posisinya langsung digas. Orang pas itu KKM itu lagi ngakalin benerin jaringnya yang nyangkut itu, tapi kok tahu-tahu digas sama kaptennya. Ya semuanya pada teriak hup berhenti gitu. Lah kaptennya langsung ditarik lagi ya, itu gasnya itu ditarik, langsung lihat ke samping ada apa gitu, gitu itu Patua belum naik, KKM belum pada naik gitu. Lah tadi itu katanya ABK ada yang teriak maju gitu. Terus juga saya tadi ngeliat KKM Patua udah naik ke atas kapal gitu. Patua itu KKM nomor 1, Mas, untuk masih tua itu. Yang nomor 2 mending muda lah, masih muda. Jangan gitu kamu, itu tadi saya lihat Patua naik ke atas sama Budi, itu namanya Budi, KKM nomor 2 itu yang masih muda itu. Udah saya samarin itu, Mas, namanya Budi. Saya ngeliat Budi sama Patua itu udah naik tadi. Terus ABK juga tadi ada yang bilang maju gitu, ngasih instruksi lah gitu, ngasih instruksi buat maju. Ya saya dorong. Setelah itu, Mas, sudah debat, langsung semuanya itu lari ke belakang, Mas. Langsung ke belakang. Saya juga yang tadinya masih noto, masih nyusun race itu, langsung lari ke belakang 7 orang, Mas. Lari ke belakang semuanya, yang tadinya pada megangin jaring buat ditahanin langsung dilepasin seketika, Mas. Dilepasin pada lari ke belakang semua. Kali ini posisi kapal lagi gini. Ini kan ABK di sini nih, samping lagi kerja nih. Langsung lari ke belakang kapal semua, Mas, pada ngelongok. Di situ saya ngeliat air laut itu warnanya coklat, Mas. Coklat yakin. Berarti yang dalam kipas itu hancur, itu, Mas. Itu musibahnya di situ, Mas. Sudah di situ ABK yang lain itu yang hatinya nggak kuat itu pada nangis di situ, Mas. Saya kan ke belakangnya mending telat lah, orang saya dari depan. Astagfirullah ya Allah Gusti, pada nyebut gitulah gitu. Saya ngeliat di bawah itu air warna coklat campur kayak sama daging ambrol ancuran lah, daging ancuran ya, tapi bukan daging ikan, Mas. Kalau daging ikan beda. Itu lah, lama kelamaan itu dagingnya sambil kayak tenggelam gitu sih. Tapi kan warnanya coklat semua lah. Saya bilang gitu, dia ada apa itu, banyak nopo gitu. Terus kalau kata ini, astagfirullahaladzim, Patua kena.
Lah setelah itu KKM yang nomor 2 itu udah hanyut jauh mas, udah keli. Iya kan, yang nyemplung kan 2 itu, yang satu nyilem, yang satu cuman di atas ngelawanin pakai ban itu, Lampung itu. Lah di situ kayak itu Budi dicemplungin, dicawel, apa sih namanya, ditolongin. Soalnya itu si Budi itu udah nggak ingat siapa-siapa mas, udah linglung. Jadi di atas ban itu sambil megangin selang itu dia udah nggak sadar siapa-siapa, tapi masih melek. Tapi tatapannya itu kayak kosong gimana gitu. Nah itu terus juru hidang itu kalau di laut itu namanya ada pangkatnya lah istilahnya. Juru hidang itu dicemplungin lah sama juru hidang itu. Juru hidangnya nyemplung sambil bawa tali mau jemput si Budi, udah hanyut jauh itu 20 meter ada mas itu. Iya lah, disusul lah itu, dijemput lah sama juru hidang itu, disamperin, Bud sambil ditamparin pipinya itu, eling Bud, eling, sadar Bud, sadar gitu. Kalau kata juru hidangnya, Bud nyebut istighfar gitu. Dia masih bengong aja, ya udah dirangkul lah, tapi dirangkul itu dia diem aja, nggak memberontak apa gimana, diem udah lah. Yang satu tangan satunya itu juru hidangnya sambil narik talinya, orang digituin, ditamparin, digorok-gorok, digerakin itu nggak reaksi sama sekali mas. Tapi melek, iya, tapi matanya masih melek. Si Budinya itu entah itu shock atau gimana kan, linglung namanya. Terus jadinya sih itu si hidangnya itu ngerangkul si Budi, dirangkul lah, terus sambil narik talinya kita dibawa ke situ, ke kapalnya itu kan. Udah hanyut jauh situ mas, udah keli. Setelah bualan kipas itu kan otomatis yang di belakang kipas itu, kalau kapalnya maju berarti bualannya itu ke belakang ya, jauh ya. Ada beda. Tapi ini kalau kapalnya kapalnya mundur gitu, berarti dia tambah deket, malah itu bisa jadi si Budi malah kesedot mas. Kalau kalau itu kapalnya mundur bisa jadi Budi juga kena kalau nggak mundur ya, soalnya kan posisinya di belakang kapal. Lah itu posisinya maju mas kapalnya, jadi Budinya udah hanyut. Aman ya. Aman, keli jauh lah, hanyut jauh gitu. Nah setelah digandeng sampai di kapal, di ini juga nggak mau, tangannya nggak mau ini apa, dibantuin mau buat naik, tapi tangannya nggak gini mas, nggak mau nyawel, diem aja bengong, belas nggak sadar ya. Belas nggak sama sekali, nggak lihat apa, cuman tapi melek, tapi kayak gimana gitu, kosong tatapannya. Bud kecawel ini tangannya, cawel tangannya gitu, nggak sama sekali digubris itu. Sampai juru hidangnya itu nyunggi dari bawah mas. Wis udah ini cawel aja nih, di jambak ini pakai, kan kalau megang tangannya kan licin mas, tapi kalau orang di kapal itu biasanya nyawelnya rambutnya. Dijambak, ada yang megangin tangan juga, bertiga naiklah si Budi di atas. Sampai di atas kapal juga itu belum sadar, masih duduk bengong gini, bengongnya sambil sendean gitu. Setelah itu wakilnya datang, Bud eling Bud gitu, istilahnya apa sih, Bud sadar Bud gitu, nyebut istighfar Bud, sambil dibacain entah itu ayat kursi apa sama wakilnya itu, sambil ditamparin mas. Namparnya itu enggak pelan, itu enggak kenceng, bener-bener kenceng maksudnya. Ditamparin, Bud istighfar, eling anak bojomu nang omah, anak istrimu di rumah gitu, eling istighfar gitu. Setelah kemudian, nggak lama kemudian Budi merem terus melek lagi. Nah di situ rame mas, ramenya gini, setelah Budi merem dia melek lagi, langsung ingat semuanya mas. Langsung dia entah kerasukan setan atau enggak, dia langsung kayak mau membabi buta mas. Si Budi itu langsung, awas kayak celuk kayak, awas semuanya, lepasin. Tekom maksudnya kapten bajingan gitu, maaf nih mas maksudnya. Kapten bajingan, orang ada
KKM di bawah kok malah kenapa dimajuin kapalnya. Langsung dia itu ngambil pisau proses Mas, si Budi itu ke belakang kapal, ke bagian dapur lah, prapen istilahnya itu, ke bagian belakang ngambil pisau proses, langsung naik ke atas Mas, langsung naik ke atas ke kamarnya kaptennya lah. Setelah kejadian itu kaptennya itu langsung masuk kamar Mas, sambil nangis, dikunci tapi pintunya itu, untungnya dikunci pintunya Mas ya. Kalau nggak dikunci yo mati Mas. Insya Allah coy yo kayaknya udah almarhum Mas itu kaptennya itu. Budinya udah gelap mata Mas, megang udah ngambil pisau proses gitu. Iya, pisau gede itu. Pisau proses yang buat proses tuna itu. Kan itu tajamnya tajam banget itu. Itu kalau kena orang ya langsung istilahnya langsung berdarah lah. Ya. Gitu. Langsung dia ke atas, digedor-gedor lah itu sambil didobrakin. Saya herannya itu untungnya itu pintunya itu kuat loh gitu, didobrakin sampai nggak bisa itu. ABK sama wakil itu sambil nenangin lah, mau nenangin, tapi kan ada yang takut juga sih, orang megang bisa proses takutnya salah sasaran gitu. Jadi pas itu wakil sama Apit sama juru bidang yang datang ke situ itu ngadem-ngademin apa namanya, nenangin si Budi itu, datang ke atas dia, bud istighfar, eling bud, istighfar dulu gitu, maksudnya istighfar dulu, ini lepasin dulu. Enggak gitu caranya. Orang ini kalau mau nyari tumbal itu ngomongnya gitu Mas Budi itu kalau mau nyari tumbal itu gimana? Orang di sini mbok tolong jangan nyari tumbal itu ABK-nya sendiri. Orang Patua itu udah ngabdi di sini lama, kok kenapa malah dijadiin tumbal, padahal itu belum tahu itu entah tumbal atau bukan itu. Tapi si Budinya langsung ngiranya itu buat tumbal Mas. Gitu, tak digedor-gedor nggak bisa dibuka, didobrak nggak bisa. Alhamdulillah Budi masih ingat sama anak istri gitu. Udah diadem-ademin, udah ditenangin sama wakilnya lah, wakilnya bilang gini, Bud, istighfar Bud, anak istrimu nungguin di rumah, ini kamu kalau ada apa-apa kamu nggak bisa ngeliat anak istrimu, bukannya masalah kamunya gimana, tapi anak istrimu mau makan apa gitu. Wakilnya ngomong gitu, langsung dia sadar tuh, oh iya gitu, cara gitu dia sadar, dia diem, langsung dilepasin lah itu pisau prosesnya, udah ditenangin, langsung dibawa ke bawah lagi itu si Budinya itu. Setelah dibawa ditenangin sama ABK yang lain, udah nggak megang pisau proses, wakilnya ke atas ngetok pintunya kapten itu lah, ngetok kapten, Cap, ini saya Rajo gitu, buka, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu. Nggak lama kemudian dibuka lah sama si kaptennya itu, buka itu kaptennya itu nangis Mas, nangis gitu. Beneran Cina itu, saya baru pertama kali lihat Cina nangis itu. Saking menyesali atau gimana, atau kelalaian apa ini saya nggak tahu, tapi yang jelas itu nangis, saya ngeliat lah. Emang saya naik ke atas sih sama teman-teman saya itu, nemenin wakilnya ke atas itu, sekalian mau rindingan, dia nangis, Jo, sambil bilang ke wakilnya gini, Jo, ini gimana Jo, beneran Jo, saya tadi ngeliat KKM berdua itu udah naik, Patua sama Budi itu, saya udah naik, saya ngeliat beneran. Nah terus nggak lama kemudian ada ABK yang bilang katanya suruh maju gitu. Saya beneran kalau nggak lihat begitu, saya nggak mungkin asal ceroboh majuin gas, dorong gas. Soalnya posisi mesin juga masih nyala itu, tak kira emang beneran udah dinyalain sama KKM gitu. Saya nggak tahu kalau bawa Pak Tua itu masih di bawah kipas gitu. Berarti hancur kan Mas? Yo udah pasti hancur Mas. Kalau saya lihat di posisi itu udah coklat semua airnya itu, nyerap. Kena kipas kapal ya, hancur ya. Iya. Setelah itu wakilnya udah karan musibah nggak ada yang tahu gitu. Udah, yang penting wakilnya itu malah tenang banget Pas. Saya malah curiganya itu sama wakilnya, kan sama juga wakil juga ikut kapalnya gitu, pasti punya pegangan Mas. Oh iya. Bukan
polosan lah istilah kasarnya, kita yang udah tahu hal-hal kayak gitu. Maksudnya itu saya malah curiganya itu wakilnya, soalnya nanggepinnya itu santai, terkendali gitu loh. Maksudnya udah bos tenang aja, udah orang namanya musibah, yang penting ini kita gimana caranya ngakalin benerin kipas yang masih nyangkut itu masih kan belum kena itu, apalagi itu ditambah gas semajuan lagi kan, tambah ngelebet lagi, tambah muntir lagi, jaringnya tambah kenceng mas. Dari sekarang gimana caranya aja itu ngakalin jaring, terus kamu laporan saja sama juragan, sama perusahaan di darat gitu ya Jo. Nanti saya bilang gitu, yang penting itu tolong tenangin Budi, takutnya dia gelap mata tahu-tahu ngegorok saya. Kaptennya sampai bilang gitu mas, ya Cinanya sangat takutnya itu. Ya udah tenang aja, masalah Budi saya yang nanganin gitu, yang penting kamu laporan saja sama perusahaan, terus ini gimana caranya ngakalin jaring yang masih kena itu gitu. Nggak berapa harinya itu, lewat seharinya itu kaptennya nelpon rombongannya mas. Kan kalau kapal itu punya rombongan masing-masing, itu enggak satu perusahaan, itu kapalnya banyak, cuman itu namanya rombongan lah. Si kapten ini ngontek rombongannya, ngontek perahu rombongannya lah, temennya KKM-nya disuruh buat benerin kipas saya itu. Dia bilang gini, itu tolong, kalau kata bahasa sini, cuma dia ngomongnya pakai bahasa Cina mas, orang kaptennya orang Cina sih. Kalau kata bahasa sininya itu tolong KKM kamu suruh benerin kipas saya, jaring saya kena kipas gitu. Tapi nggak ngomong ada kejadian gitu mas, belum cerita tentang kejadian kecelakaan itu. Nah terus kapten lainnya itu nyuruh KKM berdua itu suruh datang ke kapal saya itu buat benerin jaring itu. Datanglah kapal itu ke saya, posisi saya ke kapal saya lah hitungannya. Besok harinya itu kapal selama sehari semalam itu saya gerumbang mas. Jadi itu kali-kalinan namanya, hanyut-hanyutan lah. Orang jaring juga masih di bawah sih, belum kena sih itu jaringnya, kan nggak ada yang berani buat ngakalin jaringnya itu karena kejadian semalam. Itu kan dikontak temennya, suruh datanglah perahu itu. Terus KKM perahu rombongannya itu naik ke kapal saya mas, dibilang gini, itu tolonglah dibenerin jaringnya, soalnya nyangkut kipas, nanti kalau kena saya kasih 2 juta mas. Saya masih inget mas, satu orang 2 juta cuma-cuma itu. Ya cuma-cuma lah. KKM-nya nggak bodoh mas, dia nanya gini, lah kok kenapa ngakalin kipas itu, kenapa nyuruh saya, emang KKM kamu mana Kep gitu. Kan sama-sama ada KKM-nya sih, nggak ada yang bisa mas, udah pada angkat tangan. KKM-nya belum jujur itu ya, masih nyembunyiin itulah kecelakaan itu ya, nggak ada yang bisa gitu. Kan KKM sih manggilnya nggak ada yang bisa makanya pada angkat tangan semua. Katanya lebetnya banyak, nyangkutnya banyak sampai susah, sampai habis pisau, kan pames namanya itu, pisau kecil itu sampai habis pames banyak, tapi belum kena juga jaringnya itu. Tolong dibantuin lah. Berarti saya ini berdua itu, kalau kata KKM saya berdua aja nih ngakalin jaring ini. Kalau bisa dikasih 2 juta, ya nanti saya kasih 2 juta satu orang gitu. Kalau kata kaptennya begitu, diakalin lah itu berdua tanpa basa-basi. Ya udah, dia masih mikir positif tinggi, mungkin emang nggak ada yang bisa ngakalin ini, dia langsung nyoba ngakalin lah. Dia ke bawah lah itu, tapi kompresornya masih ada nggak lah. Kompresornya ini mas, kan kemarin kan kena kipas sih mas, kan putus tuh. Nah lah wakilnya ngomong gini, tapi maafnya sebelumnya ini kompresornya lagi rusak, alasannya gitu wakilnya itu. Pakai kompresornya sampean aja gitu, kamu aja gitu. Oh yaudah nggak apa-apa. Udah tuh pakai kompresornya perahu sebelah itu, dicemplungin lah itu 2 orang itu, cemplungin biasa, satu ngakalin, yang satu di atas ngelawanin itu.
diakalin lah itu pakai pisau proses, pakai kan dia pakai kaos kaki mas. Jadi pisau kecil itu pames itu namanya. Kalau di sini kayak cutter gitulah, diselip-selipin di pames, banyak banget itu. Sambil bawa pisau proses, dia silem sambil diakalin lah, dipotongin jaringnya gitu. Nggak sampai setengah jam mas, udah kena. 15 menit kalau nggak 20 menit lah. Cepet ya. Udah kena, dia ke atas nyumbul apa namanya, ngedang itu, dia tarik itu jaring, tarik kenceng, udah tak petelin, udah saya akalin lah, udah kena, udah saya putusin temanya itu, jaringnya itu, dia tarik kenceng, jangan sampai kendur, nanti kalau kendur nyangkut lagi, ditarik lah sama abk yang lainnya. Terus dia nggak lama kemudian dia naik mas, berdua itu naik gitu. Nggak tahu kenapa KKM dari perahu rombongan itu dia bilang gini sama wakilnya, Gil, saya mau ngomong nih Gil, tadi pas saya ngakalin jaring itu kok kayak ada urat-uratnya gitu, itu urat tuna apa urat marlin apa urat tongkol gitu. Itu yang nyemplung bilang gitu mas, sama wakilnya itu, dikirain kan urat-urat apa gitu, apa tongkol bekas daging apa. Pas saya tapi kok masih di sini kayak masih seger, tapi kok kayak saya pegang itu bukan daging tongkol. Kalau daging tongkol kan kan ajur, remuk, itu enggak, cuman kenyal itu apa Gil? Nah di situ mas diceritain lah, udah kena semua, jaringnya kan udah diakalin dari kipas. Wakilnya itu bilang gini sambil dirangkul lah itu KKM-nya, gini ini sebelumnya saya minta maaf ini kapal saya kena musibah gitu. Astagfirullahaladzim, musibah apa gitu. Kata KKM-nya bahasa sini gitu kan, bahasa Indonesia, musibah apa gitu. KKM saya pergi satu gitu. Innalillahi, langsung di situ KKM rombongan itu misu mas, ngomong kasar lah ya. Asu bang, saya terakhir mengerti kayak gue orang tak kali gitu. Ini bahasanya, saya kalau tahu gini saya nggak mau ngakalin gitu, dikasih 2 juta pahawi sih, dikasih 2 juta juga saya nggak mau kalau saya tahu gini. Ya makanya itu minta maaf sebelumnya, soalnya nggak ada yang bisa ngakalin. Nah terus itu gimana itu udah ya jenazahnya udah pasti hilang. Ini juga laporan sama perusahaan itu bilangnya hilang mas. Laporan sama perusahaan itu ABK ada yang hilang, padahal kena kipas. Nah setelah itu debat lah itu KKM sama wakilnya itu, kamu ini gimana, saya tahu gitu juga saya nggak mau ngakalin jaring kamu walaupun dibayar 2 juta. Soalnya saya ngeliat di bawah itu emang kayak banyak daging-daging yang masih nempel di jaringnya itu mas. Masih nempel di jaring dagingnya itu Iya masih nempel di jaring, ada yang di kuningan kipasnya itu, kipasnya warna kuning sih, kuningan itu ada yang nempel di situ. Tapi saya pegang kok, saya herannya gitu, ini daging apa? Kok bukan kayak daging tuna, bukan marlin, bukan saji, bukan. Berarti dihancur dan dagingnya ada nempel di situ. Masih nempel di situ, iya. Beberapa itu. Makanya pas itu KKM-nya kaget kan, saya tahu gitu saya nggak mau, dikasih 2 juta juga nggak mau saya ngakalin gitu. Nah itu terus gimana ini gitu. Ya udah sampai habis ini mau pulang, kalau kata wakilnya gitu ngomong sama ya udah ini saya mau balik lagi dulu kapal, udah yang udah ya udah biarin lah gitu. Yang penting tolong ini perjalanan pulang ini sambil di ngajiin mas gitu, sambil di ngajiin. Ya udah terima kasih ini sebelumnya, wakilnya bilang gitu sama KKM-nya. Saya sama temen-temen ini cuma ngeliatin doang sambil gimana gitu, sambil diem aja lah, nggak berani ada yang ngomong bahwa ada kesalahan, itu nggak ada yang berani mas. Cuman orang pas itu kan wakilnya udah bilang ini jangan dikasih tahu dulu KKM dari perahu sebelah gitu, jangan dikasih tahu dulu, soalnya kalau dikasih tahu belum tentu dia mau benerin. Nah, setelah itu kan udah selesai, udah salaman, udah dikasih uang amplopan sama kaptennya juga, terima kasih nih sekali lagi nih. Yaudah Cap, hati-hati Cap, lain kali jangan gitu lagi Cap lah
saya jadi gimana Cap, saya takutnya ke bawah mimpi Cap gitu. Kalau kata KKM-nya yang ya maaf soalnya saya bingung mau minta tolong siapa lagi, kalau kata KKM-nya gitu. Jaring belum naik ke atas, saya masih bingung soalnya saya mau pulang gitu. Itulah di ABK kerja lagi tuh Mas, itu kan jaring udah kena tuh. Saya juga ke depan lagi sambil nyusun timah itu, batu itu ris itu saya naikin, jaring udah naik semua, ikannya juga masih dapat ikan sih pas itu, tapi ikannya udah pada mati. Udah pada mati ikannya, udah sehari semalam sih pas itu kan nggak diakalin, udah pada mati. Dinaikin terus habis itu udah selesai, langsung kaptennya bilang gini, udah itu namanya apa sih, ini besi yang buat kerja lah, tahanan buat jaring itu direknya dibenerin, ditoto, disusun. Kalau mau pulang ya. Kita pulang gitu. Ya Cap gitu. Udah lah tuh, udah disusun semua, kita semua BK selesai kerja itu kita nyusun beresin kapal lah istilahnya Mas ya, biar rapi lagi kayak semula pas kita mau berangkat itu. Beresin, udah beres, kita naik ke atas Mas. Di atas itu kita ABK semua kumpul di situ, di kamar itu, di ruang kumpulan itu dikumpulin sama diskusi ya. Emang sengaja nanti habis ini selesai udah pada mandi semuanya, udah bersih, naik ke atas kita kumpulan gitu. Di situ sebelum kumpulan, sebelum bahas tentang masalah itu kita sholat rame-rame dulu Mas. Ya sholat maghrib sambil bacain inilah, ngirim doa gitu buat almarhum, sambil ngaji, baca yasin. Setelah ngaji udah selesai, udah semuanya udah selesai lah, kirim doa apa, baru di situ wakilnya bilang gini Mas, ini maafnya ya sebelumnya ya, bukannya saya belain gimana ini, cuman saya dapat laporan dari perusahaan, nanti kalau di darat di Muara Baru sampai di Muara Baru itu kalau ditanyain polisi tolong jawabnya bilang aja ABK-nya hilang Mas gitu, kecemplung, padahal kan kena kipas Mas. Lah pas pada waktu itu yang lain itu nggak ada yang berani bersuara Mas, nggak tahu kenapa itu wakilnya, entah itu punya pegangan apa itu kayak pada diem lah, pada nggak bisa ngomong itu. Dalam hati saya juga pas itu, saya berdua doang ini juga, saya mau ngomong apa saya pantas gitu. Terus saya diem aja wis lah, ikut-ikutan yang lainnya aja gitu. Posisi itu saya masih diem aja Mas, yang lainnya itu juga pada diem. Wakilnya bilang gitu, kalau ini tolong nanti kalau di darat, kalau ditanyain polisi atau siapa atau dari pihak keluarga, bilang aja hilang di laut gitu, kecemplung gitu lah. Udahlah itu, setelah itu kita perjalanan pulang kan 9 hari 8 hari Mas. Kalau berangkat sama pulang beda Mas. Beda ya. Soalnya posisinya kalau berangkat itu kan kita nabrak angin, ombak pas itu lawan angin, jadi ya jalannya lama gitu. Nah kalau pulang kan kita meluncur gitu, kedorong angin, jadi mending cepet 8 hari kalau 9 hari itu. Setelah sampai di darat itu pihak dari keluarga itu udah di Muara Baru semua Mas. Kumpul berarti di Muara Baru? Udah kumpul sama kelurahan, sama RT, sama polisi itu udah stay di situ. Kapal mau masuk Muara Baru ini, keluar dari pihak keluarga almarhum ini udah siap di situ sama polisinya, sama apa sih namanya, advokat apa pengacara itu. Gitu. Dari itu saya juga ngeliat dari atas, waduh ramai banget ini, saya nggak berani turun Mas. Saya nggak berani turun, takut ditanya-tanyain gimana, entah buat saksi atau gimana kan. Saya di dalam kamar aja tuh sama teman saya berdua gitu. Nah setelah kapal udah masuk pelabuhan, di cancang lah, di apa namanya, diikat, udah sandar, turunlah si kapten sama si wakil sama si KKM nomor 2, kan yang pentingan itu nomor bertiga itu ditanyain dulu itu untuk kasih ya. KKM sama beda orang, wakil sama beda orang juga, kapten sama beda orang juga, jadi terpisah itu di kamu sini Cap sini Cap gitu. Kalau kata polisinya atau
Intel atau siapa itu nggak tahu lah, intinya orang-orang penting itu yang mau nanyain itu. Nah sedangkan posisi kapten itu udah di kontak sama perusahaan mas. Iya ini saya lupa, ini ada yang kelewat ini. Saya dengar dari cerita wakilnya itu si kapten itu udah di calling dari perusahaan itu, udah kamu tenang aja di darat, bilang aja itu ABK hilang gitu, cemplung di laut. Padahal kan itu kena kipas lah kan, yang ngegerakin gasnya kan itu kaptennya. Nah kaptennya, cuman kan posisi itu kan kapten itu bisa dikatakan itu kalau sekali berangkat itu hasil terus mas. Jadi dari juragan itu, dari perusahaan itu masih melindungi dia lah gitu. Udah kamu tenang aja sampai darat, bilang aja ABK hilang di laut, nggak usah banyak ngomong yang lainnya, udah bilang gitu aja, ini udah saya atur lah. Berarti kong kali kong ya? Nah dari pihak perusahaan gitu. Terus juga perusahaan udah ini diskusi sama pihak keluarga, ini mau asuransinya, kompensasinya gimana, berapa gitu, orang namanya apes di laut gitu ya. Nah, kalau kata perusahaannya gitu katanya, saya juga katanya sih nggak dengar langsung, menurutnya gitu. Ini gimana? Nah, kalau saya dengarnya gini mas, selama istrinya almarhum itu belum nikah, itu setiap kali kapal pulang tetap dapat hasil mas, satu bagian. Nah, satu bagian gitu namanya kan, satu bagian lah itu. Pokoknya selama itu istri almarhum belum nikah lagi tetap dapat duit itu, kapal berangkat terus pulang sak trip bagian tetap dapat bagian gitu. Bagian lah. Sedangkan uang cashnya pas itu kompensasinya kalau nggak salah itu 100 lebih mas, tapi nggak sampai 150. Pokoknya 100-nya lebih tapi nggak sampai 150 lah gitu. Uang itunya asuransi gitu ya. Asuransi itu tuh dari sana juga udah bawa pihak pengacara sih, itu sananya bilang mau dicek CCTV-nya ada mas. Kan kapal itu kan ada CCTV-nya. Nah di belakang itu, tapi dari pihak perusahaannya udah dihapus dari sananya itu. Bisa dihapus ya? Jadi kan kalau CCTV itu langsung larinya ke darat mas, dari pusatnya. Kalau kita di sana kerja juga kelihatan. Makanya dikasih CCTV kan karena buat takutnya kapten main curang gitu, jual ikan di laut. Nah gitu, takutnya gitu kalau perusahaan, makanya dikasih CCTV. Lah itu polisi mau ngontrol CCTV-nya itu langsung ke perusahaannya, ini CCTV-nya masih aktif enggak, nanya sama si kaptennya itu loh, nanya si kaptennya perusahaan, katanya ini CCTV rusak kalau kata kaptennya gitu. Lah si polisinya itu nggak percaya mas, entah itu polisi atau apa sih, Intel itu yang interogasi itu. Dia langsung lari ke perusahaannya minta bukti rekaman CCTV itu, takutnya emang beneran kan. Kalau orang kecemplung, posisi orang kejebur, posisi kapal lagi jalan kan pasti kelihatan di belakang mas gitu. Coba ada buktinya enggak, melihatnya gitu. Lah datanglah itu polisi itu ke perusahaan, dia bilang gini, katanya kalau kata perusahaan itu CCTV udah mati dari lama, jadi sejak kejadian itu CCTV itu nggak pernah nyala mas. Dimatiin sama dari pihak perusahaan itu. Melihat kejadian itu emang kelihatan pas bualan kipas warnanya coklat itu emang ada katanya itu. Saya juga diceritain dari wakilnya gitu, katanya ada CCTV juga kelihatan tapi di perusahaan yang dilihatin cuman KKM, wakil sama kapten yang dilihatin CCTV itu, buktinya itu. Tapi kan setelah itu kan dihapus mas, entah itu disembunyiin atau dihapus lah, biar ini buat barang buktinya hilang gitu. Jadi polisi datangnya ini kalau nggak percaya dicek aja kalau kata perusahaannya gitu. Nah, setelah itu baru udah polisinya udah mulai kayak ngeper gitu, kendor lah. Polisinya udah mulai mundur, yaudah ditanya lagi pihak keluarganya ini gimana, mau diproses gimana. Nah dari pihak keluarganya udah nggak apa-apa, ini damai aja, ini juga udah dapat uang asuransi, terus juga
setiap kali kapal nyandar saya masih dapat ini apa namanya bagian satu bagian gitu. Namun saya terus berdoa aja walaupun jenazahnya nggak sampai pulang gitu mas. Padahal di situ udah ada ambulan juga, dikiranya kan masih ada jenazah aja mas. Ya orang cemplung terus meninggal tapi jenazahnya masih bisa diambil gitu. Kalau sedangkan dari pihak perusahaan kan bilangnya gini ke pihak keluarga itu, ini maaf keluarga Anda kecemplung meninggal gitu, kecemplung di laut, nyebur di laut. Nah dikirainnya itu masih bawa jenazahnya. Orang namanya shock kan nggak nanya apa itu masih dibawa jenazahnya atau enggak. Dia shock cuma nangis doang sambil ini gimana dia sambil laporan sama RT kelurahan sama itu bawa pengacara itu langsung ke Muara Baru doang, nggak nanya entah itu masih ada jenazahnya atau enggak nanya gitu mas. Berarti si pihak warga setiap kapal tersebut berangkat pulang dapat bagian sampai sekarang mas? Sampai sekarang ya. Berarti kalau belum menikah. Nah perjanjiannya kalau belum, selama istri almarhum itu belum menikah lagi, itu dia masih tetap dapat bagian dan anak-anaknya juga masih disekolahin gitu. Berarti sudah dapat awal 100 juta nuntut ya? Itu dapat 100 juta. Itu pas atrat ya kapal waktu kemarin tersangkut ya. Itu bener si pihak kapten dengar suara maju gitu dan juga melihat dua orang tersebut ya dan naik ya. Tapi ternyata masih di bawah air, masih ngakalin itu. Ketika kapal jalan ya otomatis mas hancur mas ya. Yo kena hancur mas. Iya. Udah nggak bisa di tangan itu nggak kelihatan. Saya ngelihatnya itu daging ambulan. Iya hancuran sambil lama kelamaan itu tak kelam sih. Berarti masa melihat daging itu ada di atas? Masih sedikit itu kayak udah ambrun. Entah itu masalah tulangnya udah pada ke bawah duluan, tenggelam duluan. Saya ngelihatnya itu daging kecil itu. Berarti udah bual lah, warna coklat itu. Biasanya kan darah merah mas, aku coklat ya? Iya kan campur banyu air asin itu tadinya merah itu warna coklat mas. Nggak darah ikan, nggak darah amit manusia ya. Kayaknya insya Allah coklat itu. Saya juga ngeliatnya coklat sih itu. Berarti ketika darah sudah tercampur dengan air laut berarti menjadi coklat gitu ya? Warna setengah merah tapi merah coklat gitulah, tua merah atau coklat gitu. Otomatis yang satunya KKM satunya ya, shock ya? Ya itu linglung ya? Nggak sadar sama sekali itu. Keadaan temannya sudah hancur kena kipas ya? Iya. Setelah dia sadar mau membabi buta dengan proses mau bunuh kapten. Bunuh kaptennya soalnya kan KKM nomor 2 itu dia merintis jadi KKM itu diajarin sama almarhum itu mah. Jadi sayang banget lah istilahnya gitu. Sama sesepuhnya dia yang ngajarin saya gitu. Makanya dia sampai shock gitu. Nah, itu tadi kok katanya kapal tersebut sering membawa hasil ya? Hasil. Apa itu memang buat tumbal mas? Nah itu ini saya mau cerita lagi mas. Setelah saya kan posisi itu kapal belum bisa langsung berangkat lagi mas. Setelah kita udah ketemu polisi, udah ini kita pulang ke kampung masing-masing lah. Saya berdua itu sama teman saya. Saya pulang ke kampung, saya ngobrol lah sama guru ngaji saya mas. Saya ngobrol sama guru ngaji saya gini, Dut kan panggilannya Ustadz sih ya, kalau di Pemalang panggilannya Dut. Saya mau ngomong Dut ya, lah Ustadz saya kaget mas. Saya datang itu lah. Kamu bukannya kemarin baru berangkat? Katanya 6 bulan. Ini kok baru berapa bulan udah pulang gitu. Sini masuk. Saya disuruh masuk sama guru ngaji saya. Saya ceritalah di situ. Gini, Dad, ini saya mau cerita. Saya kena musibah. Kenapa? Kapalnya kenapa gitu? KKM saya canda, kena Dad gitu. Meninggal, innalillahi. Kenapa? Kena kipas. Ceritanya gini deh, katanya kapten itu ngelihat KKM udah naik ke atas, padahal
KKM itu masih di bawah lagi benerin kipas. Nah, terus ada ABK yang bilang suruh maju gitu, ngajuin majulah, ngasih instruksi buat maju. Nah, didorong lah itu gasnya sama kaptennya itu. Lah, kata guru ngaji saya bilang gitu mas, dia diceritain gitu, dia sambil diam mas, guru ngaji saya diam sambil merem. Setelah itu nggak lama kemudian dia bilang gini mas, oh walah, itu ya bukannya gimana, itu bukan penunggunya situ juga itu yang nakalin gitu, kalau kata gurunya saya gitu. Itu ada juga bantuan dari orang lain gitu buat ngambil Jaramono itu, buat ngambil tumbal lah gitu istilahnya itu. Dia nggak nyebutin kaptennya mas, itu bukan kaptennya. Kalau tadi bilang gitu, oh saya juga bilangnya gitu, bukan dari kapten bukan dari kapten. Nah terus dari siapa deh gitu, saya bilang gitu kan sama guru ngaji saya, ada sama ABK juga, ABK kapal juga, tapi bukan kapten, tapi pangkatnya tinggi gitu. Dia ngasih arahan, ngasih clue arahan gitu mas. Pangkatnya sama tinggi ABK itu biasa, tapi pangkatnya tinggi setelah kapten. Nah, saya mikir setelah kapten ya berarti kalau nggak wakil ya KKM, berdua itu doang sih pangkatnya paling tinggi. Tapi kalau KKM masa mungkin mau nganuin dia sendirilah yang ngajarin dia. Ya udah tuh saya kepikirannya ke wakil itu. Wakilnya itu emang dia emang punya pegangan sih mas, dia itu orang kapten itu aja nurut sama dia kok. Kaptennya itu berarti sih pihak guru ngajinya Mas B ini ngomongnya pangkat paling tinggi yang di kapal, tapi bukan kapten ya, tapi mungkin wakil. Enggak, pihak dari perusahaan enggak, bilangnya sama ABK. ABK. Nah, kalau ABK kan berarti wakil, KKM semua itu kan termasuk ABK mas. Itu kan pangkat yang paling tinggi kan wakil, terus jurkidian kan, terus kapten kan, KKM. Dari KKM kan, itu pangkat paling tinggi ya. Paling tinggi ya. Berarti masa arahnya ke wakil mas ya. Wakil. Orang-orang kalau kata guru ngaji saya kan ini pangkatnya paling tinggi tapi bukan kapten. Ya, saya mikirnya antara dua doang, antara wakil kalau enggak sama KKM. Udah. Emang selama masa di kapal itu lihat wakilnya kondisinya gimana mas? Kok secara masa ini secara tiba-tiba kok ada yang beda, punya pegangan itu? Apa yang dirasakan dengan si wakil gitu? Saya curiganya gini mas, seorang kapten itu saya baru ngeliat itu sama wakil itu kayak ibaratnya itu patuh gitu loh. Patuh. Nggak inilah maksudnya, kayak wakil itu nggak takut sama kapten, tapi malah kaptennya yang mengajeni, menghormati wakilnya gitu. Saya kesannya gitu. Kalau wakil, saya pernah pas itu lagi posisi layaran, lagi jaga kapal, wakil naik ke atas, dia nyuruh gini mas, itu programnya diganti aja, jangan langsung lari ke sana, langsung ke posisi utara aja gitu. Saya kaget di situ mas, lah kok wakil kok nyuruh kaptennya suruh ganti haluan gitu. Balik ya? Ke kaptennya itu, saya lagi layaran. Malah kebalik, yang nyuruh malah wakil ya? Iya, makanya itu kan saya, waduh, lah kok gini. Tapi kaptennya diem aja sambil ngelakuin, sambil sambil muntir haluannya itu, ganti haluannya itu. Iya gitu. Itu yang sangat mencurigakan itu ya. Situ pertama situ. Lah Mas B ini tanya nggak tentang itu, siapa yang dayang itu ya berpakaian seperti ratu itu ya pakai mahkota itu siapa mas? Tanya nggak sama Ustadz? Enggak mas, pas itu saya emang nggak nanya itu mas. Saya nggak nanya tentang itu, tapi guru ngaji saya itu sambil ketawa bilang gini mas, kamu selain itu ada apa, cerita apa lagi di kapal, pasti kamu ngelihat sesuatu gitu. Dia bilang gitu mas, saya kaget loh. Kok sampean tahu maksudnya padahal kan sampean tahu sendiri kalau saya itu nggak pernah ngeliat-liat hal gitu. Dia malah cuma senyum-senyum dong mas, guru ngaji saya itu. Pasti kamu ditemenin ya mancinya, dapat banyak kan gitu. Nah, mas ceritain nggak? Belum saya ceritain, tapi dia yang ngebuka dulu. Tahu, ya, kamu pasti mancinya dapat banyak ya, ditemenin sama itu. Ih, kok mending bisa. Emang apa
saya nggak percaya sih ya Mas ya, wong ilmu-ilmu kayak gitu tuh saya nggak percaya Mas. Iya. Berarti sosoknya pakaiannya seperti ratu ya, pakai dayang, selendang. Ya, selendang ada iketan selendang di sini sambil ada mahkotanya. Ya. Oh, kisaran umur berapa ya Mas? Wajahnya itu cantik ya? Wajahnya itu cantik Mas. Umuran berapa dia? Kalau nggak salah itu 30-an lah, tapi 30-nya masih muda, 32, 33. Janda satu lah. Kira-kira segitu ya. Mas kan pasti pernah lihat janda kan? Ya. Yang lebih kayak gitu. Berarti benar-benar kata guru ngajinya Mas P ini, dia mengatakan ada sosok yang lain gitu ya? Iya. Berarti bisa bilang ini tumbal tuh? Iya, dia bilang gitu, ini bukan dari kapalnya, ini emang dari dulu minta jatah, udah 2 tahun Mas katanya, wakilnya itu, lah itu. Bayangin ya, seorang ABK, KKM, lagi benerin kipas, di bawah itu ya, kipas yang gede itu. Kena, terus benerin kipas, kapal jalan, otomatis hancur langsung Mas ya? Hancur Mas. Dan tulang-tulang pun kepala nggak ada Mas. Tulang sama kepala itu saya nggak ngeliat. Udah kelam ya. Saya ngeliatnya itu butiran daging-daging kecil doang yang masih temambang tapi lama-lama tenggelam gitu. Setelah kejadian itu. Cari nafkah buat anak istri, ternyata di tengah laut jadi tumbal. Dan dia kecelakaan dengan kena kipas jalan. Nah, otomatis ya pasti hancur langsung. Dan terus si KKM yang kedua juga langsung shock ya, nggak bisa ngomong ya, linglung gitu ya. Orang menyaksikan jelas kipas muter itu, perahu maju, aduh lah gimana itu kan. Berarti itu selama berapa bulan Mas? Selama 3 bulan Mas. Oh, baru 3 bulan langsung kena musibah gitu, kecelakaan. 3 bulan itu saya langsung pulang, perahunya itu kena musibah itu. Berarti alhamdulillah Mas B ini masih keadaan selamat Mas. Alhamdulillah Mas. Walaupun Mas melihat sesuatu dayang. Nah itu di mimpi saya kan dibilang gitu Mas, sebelum kejadian itu kan saya bilang hati-hati gitu kan. Kalau kerja di laut itu hati-hati lah, itulah seminggunya kan kejadian itu saya bilang gitu. Berarti masa kalau setiap berangkat cuma dikasih isyarat baca bismillah gitu ya. Sama Al-Fatihah itu. Iya. Itu amanah dari guru ngaji Mas? Guru ngaji Mas. Orangnya itu ya? Iya, kalau mau berangkat itu kalau bisa sebelum naik kapal nih kita baca Al-Fatihah dulu 3 kali, terus naiknya itu pakai kaki kanan Mas, jangan pakai kaki kiri ya. Kadang kan ada orang yang sembarangan naik doang, baca bismillah pakai kaki kiri gitu. Itu selama saya guru ngaji saya ngasih saran gitu, saya langsung lakuin terus Mas. Oke, berarti selama operasi 3 bulan karena itu kena ada kecelakaan kerja ya? Iya. Masa dapat berapa Mas? Pas itu masalah hasil saya cuma dapat hitung-hitungan pancingan doang Mas. Soalnya hasil dari jaringnya itu buat bayar kasbonan kita pas berangkat itu. Oh iya. Itu alhamdulillahnya jaringnya dapat banyak Mas. Dapat banyak? Iya. Berapa Mas? Soalnya pas selama 2 bulan lebih itu hasil dari jaring itu udah mau 200 lebih Mas. 200 ton lebih. Tapi Masnya dapat bagian berapa itu? Itu bagian 47 kalau nggak salah, 47 45 lah, hampir mendekati 5 juta. Oh, hampir 5 juta. Tapi kalau pancingan berapa? Kalau pancingan saya waktu itu zamannya 3 bulan itu masih dapat 19 Mas. 19 juta? Iya. 19 pancingan adolnya 3 bulan? Iya. Hebat ya? Ya alhamdulillah hitungannya Mas, maksudnya 3 bulan pancingan 19 juta. Iya. Jaring hampir mendekati 5 juta. Ya, 5 juta lah ya. Segitu. Itu tahun berapa itu Mas? 2019 awal, kalau enggak 2018 akhir itulah mau masukin itu. Tahun baru saya di laut, saya masih kelingan itu, masih ingat. Masih ingat ya. Tapi dapat segitu, ada ABK yang kena tunggal gitu. Itu. Meninggal dalam keadaan tragis kena kipas ya. Oke, semoga ini penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi setiap kecelakaan di kapal itu pasti ada musibah apapun itu di kapal, kita harus punya pegangan dan kita harus punya kekuatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakin sholawat dan istighfar. Mas B ini kan termasuk ABK yang selamat masa dari kejadian kecelakaan. Nah, tapi selama masa ini bekerja operasi 3 bulan ini nggak ada kecelakaan apa atau berontak sama ABK, nggak pernah Mas? Selama apa? 6 bulan ini? Itu yang selama 3 bulan operasi. Nggak ada.
Gak ada ya? Alhamdulillah rukun semua. Rukun semua, cuma itu KKM tewas. Iya, tewas. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancin Misteri yang akan mengundang narasumber yang mempunyai banyak pengalaman cerita mistis sepayah-payahnya di darat, nggak usah di kapal ya. Kalau bisa nggak usah di kapal karena penuh resiko yang sangat fatal. Ini dari salah satu KKM-nya Mas B ini tahun 2019, kapal Cakalan beroperasi 6 bulan, ketika berjalan 3 bulan kena musibah KKM fatal dengan tragis kena kipas. Mudah-mudahan di alam sana ibadah diterima sama Allah SWT. Meninggal dalam husnul khotimah karena beliau meninggal dalam memperjuangkan untuk nafkah anak istri yang masuk. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini saya pamit, Kancin Misteri Kisah Seram dari pelosok dunia.